Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila asyrafin nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi minal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa khususan al-muslimin. Wa nafa'ana bi ulumina syai'ulamul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. An-nikahu syar'an aqdun yatadammanu ibahati waq'in bilafdi inkahin au tazwijin au bitarjamatihi. Nikah menurut syara adalah suatu akad yang terkandung di dalamnya ibahata waq'in, bolehnya berhubungan suami istri dengan lafadz inkahun atau tazwijun, lafadz inkahtuka tazwijuka, seperti itu. Inkahtuki tazwijuki kalau perempuan, atau bitarjamatihi atau dengan terjemahannya. Inkah itu artinya kan mengawinkan, tazwid inkah itu menikahkan, kalau tazwid mengawinkan. Atau dengan terjemahannya boleh pakai bahasa Jawa, Madura, bahasa Indonesia, bahasa Osing atau bahasa Cina, Mandarin, gak apa-apa, gak harus pakai bahasa Arab. Jadi nikah itu adalah akad yang terkandung di dalamnya bolehnya wati itu hubungan badan suami istri dengan menggunakan lafadz inkah, tazwid atau terjemahannya. Seperti itu. Wal aslu fihi qabla al-ijma' ayatun kaqoulihi ta'ala Bismillahirrahmanirrahim fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Surat An-Nisa. Wa akhbarun ka khabari tanakahu fa inni mukathirum bikum al-umama yaumal qiyamati. Rawahul Baihaqi wa Tirmidzi. Dasar hukum, wal aslu dasar hukumnya sebelum ijma ada beberapa ayat seperti firman Allah fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Artinya nikahilah wanita yang bagus untuk kalian. 3, 2, 4. 3, 2 dan 3 dan 4, bukan 2, 2, 3, 3, 4, 4. Akhirnya nanti salah fahaman ini kalau diartikan seperti itu, 2, 2, wa thulatha dan 3, 3, wa ruba' dan 4, 4. Nikah 18 dong. Boleh laki-laki yang merdeka menikah 4 perempuan sekaligus dalam satu waktu, asalkan bukan saudara kandung. Jadi langsung satu waktu, tapi akadnya sendiri-sendiri, seperti itu. Jadi nikahilah wanita yang baik. Nah, nanti ada dijelaskan wanita yang bagaimana yang boleh dinikahi, kriteria istri yang bagaimana. Dan juga wa akhbarun ka khabarin, seperti dalam hadis juga ada disebutkan tanakahu fa inni mukathirum bikumul umama yaumal qiyamah. Jadi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menikahlah kalian, fa inni mukathirum bikumul umama, sesungguhnya aku mengungguli umat-umat lainnya dengan banyaknya pada hari kiamat. Intinya bagaimana kalau orang menikah nanti kan banyak anak, punya anak. Semakin banyak anak berarti bertambah umat. Rasulullah senang. Diperintahkan segera untuk menikah, kalau sudah siap jangan ditahan, asalkan sudah memenuhi syarat-syarat untuk menikah. Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Imam Tirmidzi dalam satu waktu.
dan ijma para ulama. Ini wan nikahu yusannu liman bihi hajatun ilaihi ma'al qudrati alal uhabi. Nikah itu disunnahkan bagi orang yang berkebutuhan, bagi orang yang menginginkan dan mampu untuk ongkosnya, untuk bekalnya, bekal untuk menikah. Jadi harus punya bekal ingin nikah, jangan bekalnya hanya cinta doang. Harus punya bekal. Apa sih bekalnya, nanti dijelaskan. Jadi apa? Laki-laki itu sunnah hukumnya kalau sudah mampu untuk menikah dan mampu punya bekal, sudah punya bekal untuk menikah. Apa bekalnya itu? Wa huwa ayyajida asyahsu al-mahru. Jadi laki-laki itu sudah punya bekal maharnya. Sekarang lagi viral ya, mahar sandal jepit ya. Dan air putih 1 gelas. Asalkan si perempuan menerima, boleh-boleh saja. Sama-sama rela. Atau nanti juga maharnya pakai apa? Saya kadang-kadang nggak punya uang, akhirnya mahar pakai kitab ini. Maharnya pakai kitab Al-Iddah. Oh, mantap itu. Nanti belajar bareng-bareng sama istrinya. Atau nanti maharnya pakai surat Al-Fatihah saja. Tidak apa-apa. Mungkin istri paham kalau calon suaminya belum punya pekerjaan. Jadi tidak disyaratkan laki-laki menikah itu harus punya pekerjaan suami itu. Tidak. Harus punya bekal. Bekalnya ini 1 mahar. Kedua, wakis wa tafasulin. Pakaian 1 musim. 1 musim itu ada musim dingin, ada musim panas. Jadi sang suami ini ketika mau menikah, dia sudah punya bekal membelikan baju buat istrinya di masa musim panas, di masa musim dingin. Di masa musim panas berarti belikan baju yang adem, ya. Nggak harus beli tuneka, nggak harus beli danis, kemahalan umpamanya gitu, atau yang lainnya. Di musim panas, di musim dingin berarti si suami mampu membelikan baju tebal. Sekarang ya ada sweater, jaket. Kalau nggak gitu mendingan selimut. Jadi mampu, hanya itu kewajiban seorang calon suami. Dan yang terakhir yaitu mampu menafkahi wa nafaqata yaumin nikah. Mampu menafkahi istri di hari pernikahan sehari itu. Di hari pernikahan. Nafkahi istrinya di hari pernikahan. Jadi pas nikah itu ya kalau sekarang pernikahan sudah mewah ya. Prasmanan itu dari ibunya, dari orang tuanya. Jadi apa? Ya belikan, bisa dari uang hasil kamu sendiri membelikan si istri nasi 1 bungkus LLO gitu. Paling jelek-jeleknya segitulah. Bisa beri makan di hari pernikahan. Tapi kalau sekarang kan sudah dari pernikahan ya ramen-ramen kan. Nasi tumpeng juga ada, nasi kebuli juga ada, bermacam-macam. Jadi hanya itu. Kalau sudah mampu tiga hal ini berarti laki-laki tersebut sudah boleh sunnah juga untuk menikah. Asalkan si istri juga menerima. Sekarang musimnya kalau ingin menikah si istri dimintain mahar sepakatan, towo-towan, tawar-menawar kan. Jadi calon istri yang solehah itu tidak seperti itu ya. Sak kersani panjenengan, jangan terlalu mahal, jangan terlalu murah. Kita ngikuti secara umum di negara itu. Umumnya berapa? Umumnya sekarang itu mahar itu 1 juta 500 ya. Yang penting kan keberkahan setelah menikah. Buat apa akad nikahnya minta banyak 20 juta, 50 juta. Habis nikah susah cari pekerjaan. Benar kan bingung. Nikah, yang penting ya mau, istrinya mau dikasih mahar sekian. Maharnya pakai Afran Imriti,
Karena ada cerita itu ya memang perjodohan, akhirnya si istrinya itu minta mahar hafalan alfiyah 1000 nadom. Kan mahar itu tidak harus dibayar di saat itu juga, boleh nantinya. Sampai berapa bulan suami itu belum hafal-hafal, namanya lupa. Akhirnya 8 bulan cerai. Dan istri belum disentuh sama sekali, karena istrinya, seorang istri selama mahar itu belum diterima olehnya, istri boleh menolak suami untuk menjamahnya, boleh lah. Boleh juga walaupun maharnya belum diterima, boleh juga dia menerima ajakan suami. Nah, seperti itu. Boleh juga dia menolaknya karena mahar belum diterima. Akhirnya kedua mempelai tersebut selama 8 bulan kurang lebih bercerai. Padahal mereka masih saling cinta. Salahnya sendiri, dan sampai sekarang yang laki belum nikah, yang perempuan juga belum nikah. Iman toh? Nah ini kenapa? Nah, di sini nikah itu disunahkan bagi orang yang mampu untuk bekalnya dan mampu untuk bekal untuk menikah, tahsinan lid-din, untuk menjaga agama. Wa amma ghairul muhtaji ilaihi fa in faqada uhbatahu kurihalahu. Adapun seseorang yang tidak butuh untuk menikah dan dia tidak punya ongkos untuk bekal untuk menikah, maka hukumnya kuriha, hukumnya makruh untuk menikah. Kalau dia umpamanya nggak mampu untuk nikah, seperti punya penyakit impoten, gagah, ganteng, keren tapi impoten, berarti laki-laki ini tidak mampu untuk menikah dan makruh jika menikah. Atau dia nggak punya bekal, nggak punya mahar, maka nggak punya sesuatu yang dibuat mahar, maka hukumnya makruh. Fa ini taja ila syasin yakhdimu yastajaru istijaron. Dan apabila seorang suami membutuhkan orang lain untuk dijadikan khedam, untuk dijadikan pelayan di rumahnya, maka sang suami harus bisa membayar pelayan tersebut, mungkin untuk meringankan beban sang istri. Nah, itu haknya suami yang bisa membayarnya, membayar ongkos pelayan yang melayani di rumahnya jika dibutuhkan. Jika seorang suami membutuhkan seseorang untuk membantu istrinya di rumah, maka laki-laki ini mampu untuk membayar ongkos tersebut. Jadi seperti itu. Kalau laki-laki ini sudah tidak mampu lagi, sedangkan orang laki-laki tidak mempunyai hajat dan ia memiliki bekal terkait dengan nikah dan tidak mempunyai kelainan tersebut, maka beribadah yang lebih utama. Jika ia memang senang beribadah, jika tidak, maka nikah lebih diutamakan. Termasuk dari ibadah adalah menuntut dan mendalami ilmu agama. Kalau memang belum mampu, mendingan mempelajari ilmu agama dan beribadah yang baik. Ini terkait tentang hukum nikah. Sampai di sini dulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.